Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi yang soleh dan solehah? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang subtema 2 PB3, bekerja sama mencapai tujuan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa saja upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu? Iya betul, teman-teman, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran saja loh, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romroyan, dan konferensi meja bundar atau disingkat menjadi KMB. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan yang pertama kita akan mengetahui hasil dari perjanjian Linggarjati. Nah teman-teman, perjanjian Linggarjati diadakan pada tanggal 15 November 1946 sampai tanggal 25 Maret 1947. Teman-teman, perlu diketahui, perjanjian Linggarjati ini adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Nah, perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, teman-teman, hasil dari perjanjian Linggarjati ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian, hasil yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Kemudian yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat menjadi RIS. Kemudian yang keempat, dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran. Nah teman-teman, perlu diketahui, perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Nah teman-teman, ternyata hasil dari perjanjian Linggarjati ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Oke teman-teman, selanjutnya upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang kedua yaitu melalui perjanjian Renville. Teman-teman, perjanjian Renville ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Nah teman-teman, perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Nah teman-teman, dalam perjanjian Renville ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojo-Atmojo. Nah teman-teman, hasil dari perundingan perjanjian Renville yang pertama, yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Dan yang ketiga, TNI atau Tentara Nasional Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.
Selanjutnya, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang ketiga, yaitu melalui Perjanjian Prom-Royan. Teman-teman, perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Nah teman-teman, nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Prom dan Herman van Royen. Nah teman-teman, tujuan dari perjanjian ini yaitu untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Selanjutnya, hasil dari pertemuan perjanjian Prom-Royan ini, yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Selanjutnya, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah teman-teman, selanjutnya upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang terakhir yaitu melalui perundingan di konferensi meja bundar atau KMB. Nah teman-teman, KMB ini diadakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari KMB ini, yang pertama, Belanda mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS atau Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kemudian yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran saja, namun dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Prom-Royan, dan konferensi meja bundar atau disingkat dengan KMB. Masih ingatkah kalian pembahasan yang lalu tentang adaptasi? Apa itu adaptasi? Ya, adaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi adaptasi itu terbagi menjadi 3, adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah suatu adaptasi penyesuaian bentuk tubuh atau alat-alat tubuh terhadap lingkungannya. Sedangkan adaptasi fisiologi yaitu adaptasi penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam terhadap lingkungannya. Sedangkan adaptasi tingkah laku yaitu penyesuaian tingkah laku terhadap lingkungannya. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas contoh adaptasi pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas contoh adaptasi pada hewan. Sebelum itu, Ibu akan ingatkan kembali contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan hidrofit. Di sini ada tumbuhan teratai yang hidupnya di air, daunnya itu melebar. Kemudian eceng gondok hidup di atas air, batangnya berongga. Cara tumbuhan higrofit beradaptasi memiliki daun yang tipis dan lebar. Daun yang tipis dan lebar pada tumbuhan higrofit dapat mempermudah dan mempercepat penguapan. Karena semakin lebar dan semakin tipis permukaannya, semakin mudah dan cepat air dapat menguap. Selain itu, cara beradaptasi berikutnya yaitu tumbuhan higrofit memiliki banyak stomata. Di permukaan daun tumbuhan higrofit terdapat banyak stomata. Dengan adanya banyak stomata, proses penguapan akan dapat dipercepat. Cara beradaptasi morfologi tumbuhan
xeropit, yaitu batangnya berduri dan banyak memiliki air. Contohnya, kaktus bisa melakukan adaptasi morfologi dengan proses penyesuaian akar, bentuk daun, dan bagian tubuh lainnya sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Pada bagian daun berbentuk seperti duri. Ada daunnya walaupun kecil dengan tujuan untuk menghambat laju penguapan sehingga kehilangan air pada tubuhnya menjadi semakin sedikit. Sebagian besar hanya memiliki sedikit stomata dengan adanya sebuah lapisan yang menutupi seluruh bagian tubuh. Lapisan ini biasa disebut dengan lapisan lilit. Tujuannya untuk meminimalisir laju transpirasi pada suhu lingkungan yang tinggi. Tumbuhan xeropit juga biasanya beradaptasi pada bagian akar. Akar memiliki ukuran yang sangat panjang dan menyebar. Tujuannya untuk mencukupi kebutuhan air yang tergolong sulit pada ekosistem gurun. Lalu bagaimanakah adaptasi morfologi pada hewan? Perhatikan video berikut ini. Perbedaan bentuk paruh akibat dari adaptasi terhadap makanannya. Bentuk paruh ayam, bebek, kolibri, pelatuk, elang, dan pelikan itu berbeda karena bentuk paruhnya menyesuaikan terhadap makanannya. Paruh ayam sesuai untuk makan biji-bijian. Paruh bebek menyesuaikan untuk makanan di air. Paruh burung kolibri sesuai untuk menghisap madu dari bunga. Burung pelatuk paruhnya untuk memahat batang pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Paruh burung elang sesuai untuk mengoyak daging mangsanya. Burung undan atau pelikan paruhnya sesuai untuk menangkap ikan. Perhatikan gambar kaki unggas berikut ini. Bentuk kaki yang berbeda penyesuaian dengan tempat hidup dan cara mencari makannya. Bentuk kaki ayam berbeda dengan bentuk kaki bebek, kaki burung pelatuk, kaki burung bangau, kaki burung pipit, dan kaki burung elang. Perbedaan tersebut menyesuaikan dengan tempat hidup dan cara mencari makannya. Perhatikan gambar yang pertama menunjukkan kaki burung pemanjat. Contohnya adalah burung pelatuk. Gambar yang kedua menunjukkan kaki burung pemakan daging. Contohnya burung elang dan burung hantu. Yang ketiga, kaki burung perenang. Contohnya yaitu itik dan angsa. Gambar yang keempat menunjukkan kaki burung petengger, contohnya burung kutilang. Kaki pada gambar yang pertama memiliki 4 jari dengan 2 jari di depan dan 2 jari di belakang. Kaki pada gambar yang kedua memiliki jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkram mangsanya. Kaki pada gambar yang ketiga, jari kaki berselaput yang berfungsi untuk berenang. Kaki pada gambar yang keempat, jari kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Perhatikan mulut serangga berikut ini. Gambar bagian A, mulut belalang untuk menggigit. Bagian yang B, bentuk mulut lalat untuk menjilat. Bagian yang C, bentuk mulut kupu-kupu untuk menghisap. Bagian yang D, bentuk mulut nyamuk untuk menusuk. Amatilah bentuk mulut serangga berikut ini. Selanjutnya, adaptasi fisiologi. Masih ingatkah contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan?
Ya, contohnya bunga yang mengeluarkan bau khas untuk mengundang serangga datang membantu proses penyerbukan. Lalu bagaimanakah adaptasi fisiologi pada hewan? Amatilah gambar berikut. Peredonavalis ini mirip cacing yang menghasilkan enzim selulase untuk melumatkan kayu-kayu kapal. Contoh hewan ruminansia pemakan rumput seperti sapi, kerbau, kambing memiliki enzim selulosa untuk mencerna rumput-rumputan atau serat kasar. Selanjutnya, adaptasi tingkah laku. Masih ingatkah kalian contoh adaptasi tingkah laku pada tumbuhan? Iya, contohnya tanaman Venus termasuk tumbuhan insektivora, menangkap serangga dengan alat perangkap yang khas. Nah, sekarang contoh adaptasi tingkah laku pada hewan. Perhatikan hewan berikut ini. Apakah kalian siap makhluk hidup yang ada di sekitar kita melakukan adaptasi dengan tujuan supaya mereka bisa bertahan hidup? Tentu kalian pernah melihat hewan semut hidup bergerombol dan bergotong royong. Itu adalah bentuk adaptasi yang mereka lakukan untuk bertahan hidup dari ancaman lingkungan sekitarnya. Bagaimana bentuk adaptasi hewan lainnya? Mari kita simak video berikut ini. Namun sebelum lanjut pembelajaran, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Yang pertama, kamuflase. Tahukah kalian apa itu kamuflase? Kamuflase adalah perilaku yang dilakukan oleh seekor hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Jadi, hewan tersebut akan mencari tempat yang berwarna sama dengan warna tubuhnya. Keren kan? Mereka bisa mengenali warna loh. Ada cetah dan singa yang bersembunyi di rerumputan untuk mengintai mangsa agar tidak dicurigai. Hal tersebut disebabkan kulit cetah dan singa yang memiliki warna seperti rerumputan. Nah, coba deh kalian perhatikan pada video berikut antara rumput kering dengan singa. Sulit kan membedakannya? Bisakah kalian temukan hewan lainnya? Kita perhatikan hewan berikut ini. Beberapa jenis serangga memiliki bentuk dan warna seperti tempat hidupnya, seperti serangga kulit kayu, kupu-kupu daun, belalang bunga. Serangga tersebut menyamarkan diri dengan tempat hidupnya agar terhindar dari pemangsanya seperti burung. Hewan lainnya seperti beruang kutub yang memiliki warna bulu putih. Dengan warna bulu putih di tengah hamparan salju, tentu pemangsa akan kesulitan memangsanya sehingga bahaya dapat ia hindari. Selain kamuflase, ada bentuk adaptasi lainnya loh, yaitu mimikri. Perilaku hewan mengubah warna tubuh dengan warna yang dihinggapinya. Kok bisa ya? Jadi pada kamuflase, hewan tidak dapat mengubah warna tubuhnya, sementara pada mimikri hewan dapat mengubah warna tubuhnya. Hewan apa saja sih yang bisa merubah warna tubuhnya? Bunglon ketika di dahan pohon mampu mengubah warna kulitnya menjadi kecoklatan, dan ketika berada di atas dedaunan mampu berubah menjadi kehijauan. Hebat kan? Nah anak-anak, selain bunglon masih ada contoh hewan lainnya seperti gurita yang berwarna abu-abu muda dan putih. Namun dalam kondisi tertentu gurita dapat mengubah warna tubuhnya. Misalnya ketika memperingatkan gurita lain atau ketika menyamakan diri dari musuh. Ada juga kelinci sepatu salju dapat mengubah warna tubuhnya dari putih pada musim dingin dan menjadi kecoklatan pada musim panas. Perilaku yang dilakukan oleh hewan tersebut dengan mengubah warna kulitnya merupakan contoh adaptasi tingkah laku. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi tingkah laku? Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya.
Selain bunglon, berikut ini beberapa hewan yang memiliki tingkah laku tertentu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama, cumi-cumi. Tentu kalian tidak asing lagi dengan yang namanya cumi-cumi. Kita bisa temukan di tempat-tempat makan atau restoran seafood. Cumi-cumi mengeluarkan tinta atau cairan hitam ketika ada bahaya yang mengancamnya. Cumi-cumi juga mampu mengubah-ubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungannya. Seperti apa ya? Ya, seperti bunglon. Yang kedua yaitu paus. Secara berkala, paus muncul di permukaan air untuk menghirup udara dan menyemprotkan air. Paus melakukan tindakan demikian karena alat pernapasannya berupa paru-paru. Paus tidak dapat memanfaatkan oksigen yang terlarut di dalam air seperti ikan. Nah, kalau begitu paus itu jenis ikan atau mamalia ya? Tidak, dalam keadaan bahaya, cecak dan sebagian reptil lainnya melakukan autotomi, yaitu memutuskan ekornya. Ekor reptil yang terputus tetap dapat bergerak sehingga perhatian pemangsanya beralih pada ekor. Wah, benar-benar mengelabui mangsa ya. 4. Pada musim kemarau, kerbau akan mencari kubangan untuk berendam. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah dehidrasi. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran mengenai adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh hewan-hewan. Tugas hari ini mengerjakan soal IPA. Namun, terlebih dahulu kalian tulis di buku latihan. Soal yang pertama, ketika dalam keadaan bahaya, cicak dan toke akan memutuskan ekornya untuk mengelabui mangsanya. Bentuk adaptasi ini disebut. Soal nomor 2, belalang daun sering bersembunyi di daunan yang berwarna hijau untuk menghindari pemangsa dan mencari makanan. Bentuk adaptasi ini disebut. Soal nomor 3, bunglon beradaptasi dengan lingkungan dengan cara berkamuflase disebut. Soal nomor 4, dalam keadaan berbahaya, cumi-cumi akan melindungi dirinya dari pemangsa dengan cara. Soal nomor 5, ketika dalam keadaan berbahaya, hewan ini akan melindungi dirinya dengan mengeluarkan bau menyengat. Hewan tersebut adalah. Soal nomor 6, burung pipit memiliki bentuk paruh kecil, pendek dan runcing. Bentuk paruh burung pipit disesuaikan dengan jenis makanannya, yaitu. Soal nomor 7, selaput pada kaki bebek berguna untuk. Soal nomor 8, penyesuaian diri makhluk hidup berdasarkan bentuk dan struktur bagian anggota tubuhnya disebut adaptasi. Soal nomor 9, kebiasaan kerbau untuk berkubang lumpur atau berendam di air termasuk adaptasi. Nomor 10, kupu-kupu mempunyai bentuk mulut. Jangan lupa tulis terlebih dahulu soalnya di buku latihan. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.